Hai semuanya, Nunu Scarlet di sini selaku pembawa acara untuk konten kali ini. Di sini kita akan membahas beberapa rekomendasi anime bertema dewa, dewi, malaikat, Tuhan dan semacamnya. Iblis kita nggak bahas di sini, namun beberapa anime berikut ada kaitannya dengan iblis karena ya kalian tahu iblis dan malaikat selalu berkaitan satu sama lain. Walaupun bercerita tentang Tuhan atau dewa, ini tetap anime sebagai hiburan dan kalian gak usah terlalu lebay menyikapinya. Berikut ini adalah rekomendasi anime tentang dewa atau malaikat terbaik versi Nunu Scarlet. Mayonaka no Akol Koumuin. Salah satu anime menarik untuk kalian tonton jika kalian adalah pecinta anime misteri, dicampur dengan dimos dan supernatural. Di sini ada penampakan malaikat yang beda dari yang lain. Gede-gede gitu pokoknya. Ceritanya tentang Arata Miyako. Dia tergabung dalam departemen khusus untuk meneliti kasus yang terkait supernatural. Dia ini cukup unik karena dia bisa mengerti bahasa yang tidak dipakai oleh manusia, alias digunakan oleh selain manusia. Cerita mulai masuk inti ketika dia bertemu dengan Abe no Seimei, seorang peramal legendaris di Jepang. Kamigami no Asobi. Anime ini bertema reverse harem, jadi akan ada banyak dewa tampan di sini. Cocok untuk kalian para wanita bagi yang mau menonton. Ceritanya tentang Kusanagi Yui, perempuan yang ditugasi oleh Zeus dan kepala sekolah untuk mengajarkan tentang cinta kepada para dewa di suatu sekolah. Semua itu dilakukan untuk memperkuat ikatan manusia dan dewa karena akhir-akhir ini hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik. Grafis anime ini juga bagus dan penampilan para dewa juga keren-keren ketika berubah. Inari Kon Kon Koi Iroha. Anime ini bertema romance dan kental banget dengan Dewi Kuil di Jepang. Ceritanya tentang seorang gadis peri yang bernama Fushimi Inari. Dia tinggal di kawasan Kyoto di daerah bernama Fushimi. Dia ini suka dengan teman kelasnya bernama Tambabashi Koji dan sering canggung jika berada di dekatnya. Suatu hari dia menolong seekor anjing dalam perjalanannya ke sekolah. Berkat itu dia kemudian bertemu dengan Ukano Mitama no Kami, dewi yang memberkati panen dan petani yang tinggal di kuil Inari. Sejak saat itu mereka sering bertemu bahkan membahas tentang urusan asmara. Kamichu. Judul anime ini merupakan singkatan dari Kami atau Dewa dan juga Kse atau pelajar SMP. Anime ini memperlihatkan kalian keseharian seorang siswa SMP bernama Hito Tsubashi Yurie yang menjadi seorang dewi. Awalnya dia tak percaya, namun ketika tak sengaja mengeluarkan kekuatan dewa, dia mengakibatkan badai besar di kota Onimichi. Dia kemudian memulai harinya sebagai seorang dewi yang dilayani oleh para yokai. Dia juga memiliki teman yang selalu membantunya bernama Saigusa Matsuri dan Shijo Mitsune. Selain juga terlibat dalam urusan para manusia sebagai siswa SMP, dia juga harus menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang dewi. Champione. Di sini kalian bisa mendapatkan ilmu sejarah tentang dewa-dewi kuno mitologi Yunani dan Romawi. Anime ini juga bertema harem dan ecchi yang cukup memuaskan dengan adegan kiss yang hot abis. Ceritanya tentang Kusanagi Godo yang ke Italia untuk memberikan artefak kuno pada seseorang. Di sana dia bertemu dengan Erika Belandeli dan terlibat dalam perang antara dewa. Namun di sana Godo berhasil membunuh dewa dan menjadi salah satu dari 7 raja yang dikenal sebagai Champione atau orang yang telah membunuh dewa. Megami-sama. Anime ini bertema harem. Kebayang gak tuh ngeharem dengan para dewi? Tidak hanya itu, anime ini juga bisa dibilang genre MILF karena karakter utama kita masih muda dan dewinya udah dewasa banget. Ceritanya tentang Keiichi Morisato, seorang pemuda yang tiba-tiba bertemu dengan seorang dewi. Dewi ini bernama Berdandi dan memberikan tawaran kepada Keiichi kalau dia akan mengabulkan permintaannya. Dengan iseng, Keiichi kemudian menjawab kalau dia meminta Berdandi untuk hidup bersama selamanya. Keinginannya pun terkabulkan dan tak lama kemudian kakak dan adik dewi tersebut tinggal bersama Keiichi.
Nagi. Komedi anime ini cukup menghibur, bertema sekolah dan ada romesnya juga sedikit. Bercerita tentang Jin Makuria. Dia seorang siswa di kelas seni. Suatu hari dia mengukir sebuah patung dari kayu pohon Kannagi. Tiba-tiba patung tersebut hidup karena dirasuki oleh seorang dewi dan mereka akhirnya bersama. Nagi bisa gue bilang sempainya Dewi Aqua dari Konosuba karena sama-sama sableng. Sebenarnya ceritanya sendiri tentang keseharian Nagi dan Jin dalam membasmi kenajisan di kota. Bersama teman-temannya yang lain, anime ini menyajikan suasana yang menyenangkan. Kami-sama Kasoku. Ini anime yang cukup unik jika menyangkut dewa dewi karena di sini kalian bisa melihat keseharian lucu keluarga dewa. Tidak hanya itu, anime ini juga bertema romance. Ceritanya tentang Kamiyama sama Taro, seorang anak SMA yang juga merupakan anak Tuhan. Ibunya seorang dewi dan kakaknya calon dewi. Mereka dibiarkan hidup bersama manusia karena ingin mempelajari tentang manusia. Karena tugas para dewa adalah melindungi manusia. Dengan cara ini diharapkan sama Taro bisa menjadi Tuhan yang baik. Namun dia malah jatuh cinta dengan seseorang misterius bernama Kumiko Komori. Di sisi lain, malaikat bernama Kamiyama Tenko selalu menjaga sama Taro dari hal yang mengancam. Sorano Toshimono. Di sini kalian bisa melihat malaikat yang cantik dan juga jago dalam bertarung. Tidak hanya memiliki adegan tarung yang keren, anime ini juga juara tentang harem dan ecchi. Ya, walaupun sifat MC yang mesum kadang bikin jengkel, namun dia orang yang baik kok. Berkisah tentang Tomoki Sakurai, bocah mesum yang sering bermimpi tentang sosok malaikat. Temannya bernama Sohara Mitsuki khawatir padanya dan mencari tahu apa arti dari mimpinya itu. Semuanya mulai terkuak ketika Tomoki bertemu dengan seorang gadis aneh yang jatuh dari langit bernama Ikaros. Kobato. Anime ini cukup berwarna dengan karakter utama seorang wanita yang bukan manusia. Anime ini juga bertema romance namun agak rumit. Ceritanya tentang Hanato Kobato. Dia wanita yang ceria dan terlalu baik. Dia memiliki misi tersendiri di mana dia harus mengisi botol khusus dengan kompeito, bentuk penderitaan hati manusia. Dengan kata sederhananya sih membuat manusia itu gembira lagi. Jika botol ini sudah penuh, dia bisa pergi ke suatu tempat. Tapi dari semua itu, dia tidak boleh menjalin romansa dengan laki-laki yang seharusnya dia sembuhkan hatinya. Termasuk karakter utama kita Kyukazu Fujimoto. Bimbo Gamiga. Komedi anime ini benar-benar sangat lucu dan menghibur. Di sini kalian bisa melihat Dewi yang tak berdaya dan miskin. Anime ini juga mengandung ecchi dengan parodi yang seru. Jadi mungkin kalian akan melihat penampakannya yang tak asing dari anime-anime lain di anime ini. Ceritanya tentang seorang wanita yang sempurna bernama Ichiko Sakura. Dia sangat kaya, pintar, cantik, dan punya keberuntungan gak ngotak. Karena dianggap terlalu beruntung, dia mengganggu keseimbangan dunia. Kemudian ada Momichi Bimboda, si dewi miskin yang ditugaskan untuk menyedot keberuntungan Sakura. Tapi keduanya tak bisa akur. Sousei no Aquarion. Anime ini gue rekomendasikan untuk kalian yang suka dengan anime mecha atau robot. Ceritanya tentang malaikat bayangan yang menyerang umat manusia. Namun manusia masih selamat dan malaikat bayangan tertidur memberikan kedamaian pada manusia selama 12.000 tahun. Tapi 11 tahun setelah bencana yang dikenal sebagai Genesis Suci, malaikat bayangan terbangkit dan sekali lagi akan menghancurkan dunia. Oh, tentu manusia tak mau kalah dong. Mereka kemudian menciptakan robot Aquarion untuk melawan malaikat. Salah satu pilotnya adalah karakter utama kita bernama Apollo. Dia pemuda miskin yang dikenal sebagai reinkarnasi pahlawan legendaris. Colorful.
anime yang penuh dengan pesan moral. Jika kalian punya teman yang hari-harinya penuh kesengsaraan sampai-sampai mau bunuh diri, perlihatkan saja anime ini. Niscaya dia akan sadar. Ceritanya tentang arwah dari manusia yang telah mati. Dia hanya menyebut dirinya sebagai Boku atau bahasa Indonesia berarti aku. Tiba-tiba muncul anak kecil bernama Pura-Pura yang memberikan kesempatan untuk bereinkarnasi dan memperbaiki nasib. Gue rasa sosok anak kecil ini adalah dewa atau Tuhan. Boku kemudian masuk ke tubuh Kobayashi Makoto, seorang pemuda yang baru saja bunuh diri karena selalu dibully. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana cara menemukan solusi selain harus mengakhiri hidup. Neon Genesis Evangelion. Kehadiran sosok yang disebut malaikat di sini membawa kehancuran pada bumi dan umat manusia. Anime ini juga bertema mecha atau robot dan anime ini juga memiliki beberapa seri. Ceritanya berlatarkan di tahun 2015. Dunia diambang kiamat dan satu-satunya harapan ada pada sebuah organisasi bernama NERV. Fokus pada Shinji Ikari yang awalnya hanya anak biasa, namun semuanya berubah ketika dia dimasukkan dalam NERV. Dia dan beberapa orang terpilih seperti Rei Ayanami dan Asuka Langgule Soryu menjadi pilot Evangelion dan menjadi ujung tombak umat manusia. Danmachi. Danmachi gue rekomendasikan untuk kalian yang suka anime fantasi yang mirip dengan game. Ada monster, sihir, serikat, dan lain sebagainya. Ada banyak dewa dan dewi di sini, ada yang kuat dan ya ada juga yang biasa aja. Ceritanya tentang kehidupan seorang dewi yang menjadi kepala familia bernama Hestia. Kemudian ada petualang muda bernama Belle Cranel yang menjadi anggotanya. Dia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi familianya dan diakui oleh Ainz Wallenstein, salah satu prajurit wanita terkuat. Junketsu no Maria. Berlatarkan di abad pertengahan Eropa, anime ini kental dengan yang namanya sihir karena karakter utama kita juga seorang penyihir. Selain para penyihir dan manusia, malaikat juga ikut campur di sini. Berkisah tentang seorang penyihir Eropa bernama Maria. Dia tidak suka dengan perang dan setiap ada pasukan manusia yang berperang, dia akan datang dan menghentikannya. Namun hal ini membuat yang di atas marah dan mengutus malaikat Mikael untuk menghukum Maria karena dianggap dapat merusak keseimbangan. Walaupun mendapat hukuman langit, Maria tetap menginginkan perdamaian. Haibane Renmei. Kalau yang satu ini memperlihatkan malaikat yang biasanya ada di dongeng, bersayap kecil dengan lingkaran cahaya di atas kepala. Berkisah tentang Raka, seorang gadis yang muncul dari dalam kepompong dan ditolong oleh Reki dan teman-teman. Dia kemudian sadar kalau dia bukan manusia lagi, melainkan Haibane, kelompok malaikat bersayap yang dibaliknya penuh dengan misteri. Karena itulah cerita anime ini menarik banget karena latar belakang atau masa lalu para Haibane yang sangat ingin diketahui ketika menonton anime ini. Tidak hanya itu, anime ini juga memperlihatkan bagaimana kehidupan sehari-hari para Haibane. Mirai Nikki. Anime ini pada dasarnya bertema survival game. Mungkin kebanyakan akan menceritakan para manusia yang bertarung satu sama lain. Namun tujuannya adalah menang agar bisa menjadi dewa. Berkisah tentang Yuki Teru Amano, seorang pemuda biasa yang terlibat dalam survival game dan barang siapa yang menang dia akan mendapat kekuasaan dewa. Di sisinya ada seorang perempuan bernama Yuno Gasai. Dia suka dengan Amano tapi gue bisa bilang dia fanatik banget. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengalahkan kandidat yang lain. Dibantu juga dengan alat yang bisa memprediksi masa depan dengan berbagai bentuk. Yojo Senki. Bagi gua, anime ini memiliki karakter yang unik, yaitu anak kecil dengan kepribadian keras. Anime ini juga bisa dibilang isekai. Sedangkan sosok Tuhan atau dewa di sini digambarkan sosok yang bermain-main dengan takdir karakter utama kita. Tanya Degorecha adalah seorang anak kecil reinkarnasi pria kantoran biasa yang tak percaya akan Tuhan. Dia kemudian dihidupkan kembali sebagai seorang anak kecil di masa perang dan terpaksa menjadi prajurit yang berurusan dengan hidup dan mati. Namun bukannya mengalah, dia malah semakin ingin
mengalahkan Tuhan yang telah memberinya perlakuan buruk. Gabriel Dropout. Anime ini memperlihatkan seperti apa kehidupan para malaikat, ya dalam pandangan komedi pastinya. Tidak hanya malaikat, iblis pun ikut ambil bagian dalam anime ini. Berkisah tentang Gabriel, seorang malaikat kelas atas dan berwibawa ditugaskan ke bumi untuk mengamati manusia. Namun sesampainya di sana dia malah menjadi sampah masyarakat. Kemudian di sana ada Peachnet, teman Gabriel yang seorang iblis. Ada juga Raphael yang merupakan malaikat cerdas dan licik, dan Satanichia, iblis lugu yang mengira dirinya penguasa bumi. Shincho Yusa. Anime ini mirip dengan Konosuba, salah satu karakternya juga seorang dewi dan semuanya sableng. Yang beda hanya warna rambut. Namun anime ini cukup spesial jika berbicara tentang dewi atau dewa, karena di sini kalian bisa melihat banyak dewa dewi. Berkisah tentang Seiya Ryuguin yang tiba-tiba dipanggil untuk menjadi pahlawan dalam menyelamatkan suatu dunia. Dia dipanggil oleh seorang dewi bernama Listarte dan bersama-sama menyelamatkan dunia dari tangan Raja Iblis. Tidak hanya melihat pertarungan keren, kisah di balik karakter utama dan endingnya sangat mengharukan. Kami sama Hajime Masta. Anime ini bertema reverse harem dengan seorang gadis manusia menjadi dewi sebuah kuil. Uniknya, kuil ini juga dijaga oleh beberapa siluman tampan dan siap selalu melindungi dewinya. Tidak hanya kental dengan cerita yokai, anime ini juga bertema romance. Berkisah tentang Nanami Momozono yang bertemu dengan pria misterius dan menolongnya dari anjing karena pria ini takut anjing. Nanami yang tak punya tempat tinggal ditawari sebuah kuil tua untuk ditempati. Dan mulai dari sinilah Nanami menjadi dewi kuil dan bertemu juga dengan roh rubah yang tampan bernama Tomoe. Tidak hanya itu, masih banyak roh-roh lain yang menjadi pengikut dari Nanami. Kami no Miso Shiro Sekai. Di sini ada kehadiran iblis, malaikat, manusia, dewa, serta organisasi jahat. Karakter utama kita bisa dibilang dewa di sini, dewa penakluk wanita dengan strateginya yang luar biasa. Genre utama anime ini adalah harem. Sumpah haremnya sangat banyak, jadi buat kalian pecinta harem wajib tonton. Katsuragi Keima adalah seorang wibu yang suka banget bermain game visual novel, khususnya genre romance. Suatu hari dia mendapat email misterius dari seorang iblis bernama Elsie untuk menaklukkan wanita yang dirasuki kekuatan jahat. Karena dikira iseng, dia menerima kontrak tersebut dan dimulailah penaklukan harem yang cetar membahana. That's not. Tidak hanya menyajikan cerita yang seru dengan tema misteri yang kuat, anime ini juga menceritakan tentang keterlibatan dewa kematian. Kemudian ada anak muda yang dengan sombongnya ingin menjadi Tuhan yang baru dan merombak sistem dunia. Light Yagami adalah seorang pemuda yang memiliki pemikiran di mana kejahatan dunia harus dihapuskan seluruhnya. Setelah mendapat sebuah buku kematian dari dewa kematian, dia bisa membunuh para penjahat hanya dengan menuliskan nama saja. Tapi hal itu dikira dapat menghancurkan keseimbangan, dan karena itulah detektif hebat bernama L menyelidikinya dan terjadi pertarungan kecerdasan terhebat abad ini. High School DxD. Karakter utama dan orang-orang di dekatnya adalah iblis. Tapi di lain sisi, anime ini juga menceritakan tentang malaikat, bahkan malaikat jatuh juga ada. Walaupun kekuatan anime ini didominasi iblis dan malaikat, tapi masih ada ras lain juga. Ceritanya sih bagus, anime ini juga bertema harem dan ecchinya juga kelas berat. Issei Hyodo hanyalah kutu air mesum biasa, namun hidupnya berubah ketika dia bertemu Ryas Gremory, bangsawan iblis yang menjadikan Issei sebagai salah satu pionnya. Dengan begitu, Issei kemudian berubah menjadi iblis dan juga mendapat kekuatan naga yang luar biasa. Dari manusia biasa, dia bahkan bisa masuk dalam jajaran iblis kelas atas, tentu dengan dukungan kekuatan Oppai pastinya. Shingeki no Bahamut.
Malaikat dan iblis memiliki kekuatan yang maha dahsyat di anime ini. Tapi bukan yang tertinggi, masih ada sosok yang lebih ganas. Cerita awalnya tentang manusia, dewa, dan iblis hidup dalam damai, namun ketika raksasa Bahamut menghancurkan dunia, perdamaian musnah. Walaupun berhasil disegel, dunia masih dalam pertikaian. Fokus pada Leone Favaro, manusia pemburu harta yang bertemu dengan Amira. Ternyata Amira ini memiliki masalah dengan para dewa dan iblis. Dibantu dengan teman-temannya Lidvar, Kaisar, dan Rita, mereka membantu Amira keluar dari masalah. Season 2 dari anime ini masih berkaitan, namun dengan karakter utama yang berbeda. Soul Eater. Anime ini menyajikan cerita yang seru dengan adegan pertarungan yang keren. Di sini kalian bisa melihat hal yang unik seperti manusia yang bisa menjadi senjata. Berlatarkan di sebuah sekolah yang memiliki jurusan khusus senjata Shinigami. Shinigami ini maksudnya dewa kematian. Mereka melatih senjata khusus yang kemudian digunakan oleh Shinigami. Fokus pada Maka Albert bersama dengan senjatanya Soul Eater Evans dan teman-temannya dalam mengumpulkan 99 jiwa jahat dan 1 jiwa penyihir. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan berbeda, tentu musuh yang dihadapinya juga nggak kalah kuat. Noragami. Anime dengan suasana dewa-dewi Jepang. Karakter utama kita juga seorang dewa, kemudian ada hero kita si manusia biasa yang terlibat ke dunia para dewa. Tidak hanya selisih antara dewa-dewi, anime ini juga bertema yokai dan sama juga dengan Soul Eater. Senjata yang digunakan para dewa juga bisa menjadi manusia. Yato adalah seorang dewa yang kurang terkenal, kuil saja tidak ada. Namun sosoknya yang sebenarnya merupakan dewa yang cukup kuat. Dia selalu membantu manusia dengan imbalan 5 yen saja. Suatu hari dia menyelamatkan Hiyori, namun berakhir dengan Hiyori menjadi Hanyo, manusia yang bisa melepas rohnya. Yato kemudian berjanji dengan 5 yen dia akan mengembalikan Hiyori menjadi manusia. Itu dia rekomendasi kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian yang suka banget tentang cerita-cerita dewa atau malaikat kayak gini. Dan mungkin kedepannya gue akan membahas anime yang terkait dengan iblis. Jadi sampai bertemu lagi, salam anime lovers Indonesia.